Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, teman-teman dan Romo. Di sini kami dari kelompok 2 ingin membahas mengenai ordinary regression. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Genoveva Edita Putri dengan NIM 005, kemudian ada Nima Dedina dengan NIM 131, dan saya sendiri, Patricia Dian Pasca, dengan NIM 162. Di sini kami akan membahas mengenai pengertian, prinsip, teknik perhitungan, contoh, dan kesimpulan. Yang pertama ada pengertian dari ordinal regression. Next. Ordinal regression merupakan salah satu analisis sentimen yang tipikalnya berkaitan dengan prediksi rating, di mana akan menganalisis hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Maksud dari variabel independen yaitu dokumen teks yang berisi mengenai opini-opini, sedangkan variabel dependen adalah variabel yang memiliki nilai-nilai yang terurut seperti skala rating, tingkat pendidikan, atau kelas sosial. Sebagai contoh, tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk atau layanan tertentu dengan menggunakan skala nilai yang terdiri dari sangat tidak puas, cukup puas, puas, dan juga sangat puas. Selanjutnya, Selanjutnya ada prinsip-prinsip dari ordinal regression. Ordinal regression memiliki prinsip yaitu general least square. General least square yaitu metode pemodelan yang memprediksi probabilitas kumulatif dari tiap kategori yang ada. Probabilitas kumulatif sering digunakan dalam analisis statistik untuk menentukan peluang suatu peristiwa terjadi pada atau sebelum suatu nilai atau titik tertentu dalam distribusi. Next. Selanjutnya ada teknik dari perhitungan ordinal regression. Di sini terdapat dua rumus mengenai perhitungan untuk masalah kategori biner. Yang pertama, di sini kita akan memprediksi apakah setiap sampel termasuk dalam kategori 1 atau 0. Pada rumus yang pertama, di atas terdapat pernyataan P, Y sama dengan 1X, yaitu merepresentasikan bahwa variabel target Y bernilai sama dengan 1 dengan diberikan vektor fitur inputnya X. Kemudian di bawahnya ada pernyataan P, Y sama dengan 0X, yaitu merepresentasikan bahwa variabel target Y sama dengan bernilai 0 dengan diberikan vektor input X juga. Kemudian di situ ada beta beta 0 yaitu merupakan intercept yaitu titik di mana garis regresi atau kurva regresi memotong sumbu Y atau variabel dependen ketika nilai variabel independen bernilai sama dengan 0. Kemudian ada XI merupakan nilai fitur input ke I dan beta I adalah koefisien atau bobot yang sesuai dari fitur tersebut. Lalu di situ ada M, M merupakan jumlah total fitur input. Kemudian hasil kali XI dan beta I merepresentasikan kontribusi fitur ke I pada kombinasi linear fitur input. Lalu jumlah dari XI akan didapatkan dari XI dikalikan dengan beta I untuk semua nilai I dari 1 hingga M. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk rumus yang di bawah, yaitu di mana kondisi rumus sigmoid atau fungsi logistik yang digunakan untuk memetakan nilai dari variabel input ke dalam nilai probabilitas pada output, yaitu probabilitas untuk kelas positif. Y sama dengan 1. Jadi mungkin hampir sama dengan yang di atas, bedanya yaitu eksponen beta 0 ditambah dengan jumlah dari XI dikalikan dengan BI untuk semua nilai I dari 1 hingga M. Dibagi dengan 1 ditambah eksponen beta 0 ditambah dengan jumlah dari XI dikalikan dengan beta I untuk semua nilai I dari 1 hingga M. Selanjutnya yaitu ada perhitungan untuk masalah kategori multivalue. Multivalue sendiri yaitu peringkatnya yaitu bukan hanya 0 dan 1 saja, namun bisa lebih dari 2 tersebut. Nah, pada kali ini
yaitu dapat rumus untuk menentukan probabilitas bahwa dokumen termasuk ke dalam salah satu kategori tertentu berdasarkan nilai-nilai fiturnya. Rumus di atas menunjukkan bagaimana kita dapat menghitung probabilitas tersebut dengan menggunakan nilai konstanta dan koefisien regresi untuk setiap kategori serta jumlah nilai produk antara masing-masing fitur dan koefisien regresi yang terkait dengan kategori tersebut. Di situ terdapat P dalam kurung R lebih dari J, X, yang merupakan probabilitas kondisional bahwa dokumen tersebut ke dalam salah satu kategori yang setara atau lebih tinggi dari J. Kemudian yaitu juga terdapat 1 dikurangi P dalam kurung R lebih dari sama dengan JX, yaitu merupakan probabilitas kondisional bahwa dokumen termasuk ke dalam salah satu kategori yang lebih rendah dari J jika diberikan nilai-nilai fitur X. Nilai ini diperoleh dari mengurangkan 1 dengan nilai P, R lebih dari sama dengan JX. Selanjutnya yaitu ada regresi logistik untuk prediksi rating. Di sini saya akan menjelaskan mengenai yang di pojok kanan, yaitu artinya setelah kita melatih K-1, klasifier regresi logistik, ini secara terpisah, kita dapat mengambil contoh baru dan kemudian memanggil klasifier secara berurutan untuk membuat keputusan. Pertama, kita melihat klasifier yang sesuai dengan tingkat rating K. Klasifier ini akan memberitahu kita apakah objek ini harus memiliki rating K atau tidak. Jika probabilitas menurut klasifier regresi logistik ini lebih besar dari 0,5, kita akan menyatakan ya, ratingnya adalah K. Jika kurang dari 0,5, kita perlu memanggil klasifier berikutnya yang memberitahu kita apakah itu setidaknya K-1. Kita terus memanggil klasifier sampai kita mencapai akhir ketika kita perlu memutuskan apakah itu 2 atau 1. Selanjutnya yaitu ada proses pengambilan keputusan. Dalam pendekatan ini, kita akan mengambil skor objek dengan menggunakan fitur dan nilai parameter yang telah dilatih. Nilai skor kemudian dibandingkan dengan serangkaian nilai konstanta yang dilatih untuk melihat rentang mana skornya. Kemudian, menggunakan rentang tersebut, kita dapat memutuskan penilaian apa yang harus diberikan pada objek tersebut. Lebih spesifik, kriteria apakah probabilitas prediktor setidaknya 0,5 atau lebih sama dengan skor objek lebih besar atau sama dengan nilai konstanta K. Nah, selanjutnya untuk teknik perhitungan ordinal regression sendiri ada beberapa jenis. Yang pertama ada logit dengan persamaan fx log x per 1 min x. Jenis ini digunakan pada sebagian besar distribusi data. Yang kedua ada negatif log-log dengan persamaan fx min log x. Jenis ini digunakan apabila data mempunyai kecenderungan bernilai rendah. Yang ketiga ada Cauchy atau inverse Cauchy dengan persamaan fx tan pi X min 0,5. Jenis ini digunakan apabila variabel laten mempunyai nilai yang ekstrim. Lalu yang keempat ada complementary log-log dengan persamaan fx log min log 1 min x. Jenis ini digunakan apabila data mempunyai kecenderungan bernilai tinggi. Yang terakhir ada probit dengan persamaan fx 0 min 1x dengan 0 min 1 adalah fungsi inverse distribusi kumulatif standar normal. Jenis ini digunakan apabila variabel laten terdistribusi secara normal. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, masuk ke contoh ordinal regression. Lanjut.
Sebagai contoh, kita akan memodelkan ordinal probit regressions. Di dalam layar telah tampil kurva distribusi normal untuk memodelkan ordinal probit regression. Selanjutnya, kita membagi kurva tersebut menjadi beberapa bagian menggunakan Paucats atau garis pembagi di mana bagian-bagian tersebut akan merepresentasikan respon seseorang terhadap pernyataan as coklat enak. SD sendiri untuk strong disagree, D untuk disagree, N untuk netral, A untuk agree, SE untuk strong agree terhadap pernyataan yang diberikan. Kemudian dapat disimpulkan bahwa jika seseorang memiliki variabel laten 0, maka orang tersebut setuju atau agree dengan pernyataan es coklat enak. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, pada gambar yang selanjutnya ini, garis pembagi atau Paucat diberikan nilai khusus agar mempermudah pembagian respon. Terdapat nilai negatif 2,1, negatif 1,5, negatif 0,6, dan positif 0,7. Sehingga jika seseorang memiliki nilai variabel laten kurang dari negatif 2,1 merupakan orang yang sangat tidak setuju dengan pernyataan es coklat enak. Lanjut. Secara lebih spesifik, dapat kita prediksi bahwa sekitar 24,2% orang sangat setuju, 48,4% orang setuju, 20,7% orang netral, 4,9% orang tidak setuju, dan 1,8% orang sangat tidak setuju dengan pernyataan es coklat enak. Selanjutnya, nah, dapat dilihat pula proporsi orang yang mendapati pada tingkat skala ordinal yang berbeda, di mana masing-masing warna merepresentasikan tanggapan seseorang terhadap pernyataan yang tadi kita berikan. Jadi yang terpenting dari pemodelan probit ordinal regression adalah formula untuk menghitung latent skor masing-masing orang, dan yang kedua adalah posisi dari Paucat atau garis pembagi yang membagi tanggapan. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, yang terakhir kita masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya, ordinal regression merupakan salah satu jenis model regresi atau model prediksi. Lalu ordinal regression menggunakan prinsip general least square. Kemudian ordinal regression membentuk prediksi probabilitas kumulatif, di mana jumlah probabilitas kumulatif adalah 1 atau 100%. Kemudian skala data variabel terikat harus ordinal, dan skala data variabel bebas boleh kategorik ataupun numerik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.